Oke, minggu ini nih spoiler untuk chapter terbaru manga One Piece tuh rilis 1 hari lebih cepat dari biasanya. Setelah kemarin sudah muncul beberapa petunjuk mengenai apa yang akan terjadi di sepanjang chapter 1052 nanti, kali ini kita sudah mendapatkan sedikit bocoran nih spoiler mengenai isi dari chapter 1052 itu sendiri. Di chapter yang lalu kita dikejutkan dengan permintaan Yamato untuk bergabung dengan bajak laut topi jerami. Namun di chapter yang lalu kita belum dapat mengetahui akankah Luffy bakal Senju kita mau menerima Yamato sebagai anggota krunya atau justru nih akan menolak Yamato nantinya. Nah, di chapter ini kembali kita dikejutkan nih dengan pergerakan dari pemerintahan dunia itu sendiri. Sepertinya nih pemerintahan dunia itu sudah tak tahan lagi melihat kekacauan yang ditimbulkan oleh bakal Senju kita Luffy beserta seluruh aliansi di negeri Wano Kuni. Pada akhirnya pemerintahan dunia sudah benar-benar turun tangan nih secara langsung, bahkan tak tanggung-tanggung. Kali ini salah satu admiral dikirim untuk membereskan kekacauan yang terjadi di Wano Kuni itu. Siapakah dia? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai spoiler One Piece 1052, ancaman baru Wano, Admiral Green Bull datang membawa Buster Call. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, di chapter yang lalu kita juga sudah mendapatkan banyak sekali hal yang menarik nih, dimana diantaranya adalah pidato yang sangat epik diperlihatkan Kozuki Momonosuke yang dilantik sebagai shogun baru di negeri Wano ini. Kemudian ada pula Yamato yang menawarkan dirinya untuk bergabung dengan bajak laut topi jerami. Respon yang berbeda diperlihatkan oleh para kru mendengar permintaan dari Yamato itu. Di antaranya adalah respon dari Jinbe, dia mengatakan seperti ini: "Meskipun kau bilang begitu pun, aku tak bisa mengizinkan kalau belum dengan langsung dari kapten kami." Ya, dari semua respon yang diperlihatkan terlihat hanya respon Jinbe saja yang sangat logis nih. Pastilah memang semua keputusan sepenuhnya berada di tangan kapten kita Monkey D. Luffy ini. Dan kita tahu untuk saat ini Luffy itu masih belum mensadarkan diri setelah pertarungannya dengan Kaido di beberapa chapter yang lalu. Oke, kita masuk ke menu utama kita kali ini nih. Manga One Piece chapter 1052 nanti akan berjudul Fajar Baru, dan seperti biasa di chapter ini juga mendapatkan cover story yang lagi-lagi masih terhubung dengan cover story di chapter sebelumnya, yaitu masih mengisahkan mengenai perjalanan tanpa emosi dari Germa 66. Di cover story sebelumnya kita diperlihatkan bagaimana proses pelarian dari anak-anak Germa 66 itu setelah mereka sukses membantu Niji dan juga Yonji keluar dari lab penelitian anak-anak dari Big Mom. Nah, kali ini ceritanya berlanjut nih, dimana di tengah pelariannya itu para Germa 66 itu bertemu dengan Kaisar Clone. Setelah sekian lama tidak lagi muncul, akhirnya kali ini kita bisa melihat lagi ilmuwan gila yang satu ini. Apakah para Germa ini nantinya akan membawa Kaisar Clone ke markas mereka? Menarik sih kalau memang begini. Pasalnya akan terjadi reuni antara Kaisar Clone dengan Beanstalk jahat. Nah, sudah pasti nih jika kita sudah mendapatkan beberapa informasi menarik dari reuni mereka berdua ini. Mungkin saja mengenai Dr. Vegapunk, yang mana kita tahu selama ini Vegapunk dikaitkan dengan kemunculan di Art Wano ini. Who knows. Kita masuk ke ceritanya nih. Chapter 1052 kali ini berisi berupa transisi cerita di mana memperlihatkan kondisi yang terjadi di Wano Kuni setelah dua Yonko Big Mom dan juga Kaido tumbang di Onigashima. Kita tahu dari chapter yang lalu, meskipun sudah berhasil memenangkan pertempuran panjang selama 20 tahun ini, Momonosuke selaku shogun baru Wano Kuni belum berencana untuk segera membuka perbatasan dari negeri Wano. Di chapter kali ini diperlihatkan pula bahwa Zunisa yang pergi meninggalkan perairan Wano karena Momonosuke masih belum akan membuka perbatasan negeri Wano sendiri. Nah, jadi nih, apakah memang hanya seperti ini saja peran dari Zunisa datang ke Wano Kuni itu? Nah, di sini kita tahu belum sedikit pun Zunisa itu melakukan pergerakannya. Bahkan sampai saat ini pun dia pergi meninggalkan perairan Wano ini pun dia tak melakukan apapun kepada armada angkatan laut yang ada di depannya itu. Sayang sekali nih tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari gajah purba yang satu itu. Dosa besar apa yang sudah dilakukannya di masa lalu sehingga mendapatkan hukuman seperti sekarang ini? Semuanya tidak bisa terjawab sama sekali. Dan salah satu pertanyaan terbesarnya untuk saat ini adalah kemana selanjutnya gajah purba ini akan pergi? Oke, kita lanjut ke bocoran spoiler yang selanjutnya. Nah, di sini kita dapat melihat nih Basil Hawkins yang tengah berbicara dengan X-Drake itu. Di chapter ini akhirnya terungkap misteri tentang siapa orang yang berpeluang hidupnya 1% itu di akhir perang Wano yang pernah Hawkins katakan akhirnya terungkap.
Sepertinya nih, X-Drake atau Hawkins itu mengatakan jika orang yang dimaksud di sini adalah dirinya sendiri. Sejak awal sebenarnya Hawkins sudah meramalkan jika Kaido akan kalah perang di Wano ini. Namun, dia memutuskan untuk tetap setia dengan Kaido karena dia merasa malu dengan harga dirinya jika harus kembali melakukan pengkhianatan sekali lagi. Namun dari bocoran yang kita dapatkan kali ini masih belum dijelaskan nih bagaimana kondisi terakhir dari Basil Hawkins itu. Apakah benar dirinya masih bisa bertahan sampai akhir ataukah justru sudah tewas? Nah, kemudian nih poin selanjutnya yang kita dapatkan dari bocoran spoiler kali ini adalah ternyata terjadi time skip selama 7 hari setelah perang Wano berakhir. Para penduduk Wano terlihat sudah mulai berbenah untuk menyambut masa depan yang lebih cerah. Terlihat pula sudah ada beberapa kemajuan yang cukup signifikan terjadi di negeri Wano. Kemudian terlihat pula Apoy dan juga salah satu number yang bernama Inbi ini karena dirasa mereka sudah tak ada peluang untuk menang melawan Luffy lagi dan juga tidak memiliki tujuan setelah kekalahan dari Kaido nih. Pada akhirnya mereka mencari aman dengan beraliansi dengan para samurai. Oke, kita masuk ke poin utama dari bocoran spoiler kita yang kali ini. Yang pertama, ternyata ada korban dari pihak aliansi samurai atas jatuhnya 2 orang Yonko di Onigashima yang lalu. Asura Doji dan juga Izo harus menjadi korban atas kemenangan yang berhasil diraih oleh para aliansi dalam peperangan di Onigashima. Dari beberapa spekulasi sebelumnya, padahal kita meyakini jika pun ada korban mungkin itu adalah Kirimon dan juga Kiku. Namun ternyata justru Asura Doji dan juga Izo lah yang menjadi korbannya. Kita tahu bahwa Asura Doji itu tewas setelah menerima tusukan pedang dari Kozuki Oden palsu, sementara Izo tewas dalam pertukaran nyawa dengan salah satu anggota dari CP0. Kemudian nih juga diperlihatkan jika kelompok bajak laut topi jerami itu sepertinya sudah siap untuk berlayar kembali. Mereka terlihat sangat bahagia di chapter ini dan informasi sudah DLTV dapatkan ada beberapa adegan komedi dan juga fanservice-nya yang cukup banyak di chapter ini yang diperankan oleh member baru topi jerami yaitu Yamato. Akhirnya Yamato itu akhirnya bergabung dan secara resmi nih. Nah, sepertinya yang tak lama lagi kita akan segera mengetahui nilai bounty terbaru anggota topi jerami itu dari beberapa kejadian besar lainnya di luar negeri Wano. Pasalnya di chapter ini terlihat kelompok topi jerami sudah mendapatkan koran edisi terbaru mereka. Bocoran penutup kita yang paling menggemparkan di chapter ini adalah adanya pergerakan dari pemerintahan dunia setelah perang Wano Kuni ini selesai. Nah, Admiral Green Bull nih alias Rokyukyu ternyata sudah melakukan perjalanan ke Wano Kuni ini dengan serta-merta membawa sebuah armada yang sangat besar. Nah, diperkirakan nih akan butuh waktu sekitar 10 hari sebelum Admiral Rokyukyu ini sampai di daratan Wano Kuni. Nah, seperti apa wajah dari Admiral Rokyukyu atau Green Bull ini memang belum bisa diperlihatkan di chapter kali ini. Namun dari informasi yang sudah didapatkan dikatakan dia memiliki semacam bunga di punggungnya sendiri yang mana itu berfungsi layaknya mesin untuk membuatnya terbang di udara. Dan terakhir kabar gembira untuk kita semuanya, di minggu depan chapter akan rilis seperti biasanya alias tidak libur. Yes. Jadi nih gimana pendapat kalian tentang chapter bocorannya 1052 ini? Itulah tadi mengenai spoiler kita One Piece 1052, ancaman baru Wano Kuni, Admiral Green Bull datang membawa Buster Call. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.